Oke, sampai hari ini jumlah yang sudah terbang 30.794 jamaah. Kalau kita lihat kloternya itu sampai kloter 81 dengan persentase 84%. Untuk perkembangan visa pada hari ini kuota sudah 0. Artinya semua kuota sudah terpenuhi kecuali nanti kalau ada yang sakit atau mengundurkan diri sebelum diberangkatkan, berarti nanti harus menaikkan cadangan yang berhak berangkat dan diusulkan kembali visanya. Untuk secara umum visanya sudah semua tuntas. Berarti untuk mempersiapkan cadangan ini harus lagi Pak ya, dari daerah lagi. Ya, jadi proses untuk menaikkan cadangan itu setelah ada yang mengundurkan diri atau karena suatu hal, itu kemudian kita mengumumkan adanya cadangan naik. Jadi misalnya ada 2, maka kita umumkan ada 2 mengambil nomor urut di bawahnya. Kemudian itu kita surati, kita cek administrasinya, terus kesanggupan dia. Kalau dia sanggup, maka itu diusulkan visanya. Kalau jika mereka tidak sanggup, maka diambil urutan di bawah. Baik. Jadi ini masih aman aja Pak ya, sudah clear semua. Sudah, jadi yang kita usulkan itu yang sudah siap dengan segala administrasi dan kita kesiapan pembagian. Baik, Pak, untuk jemaah yang saat ini masih di rumah sakit? Yang di rumah sakit ada 3 dengan pendamping 2. 5. Yang meninggal masih? Yang meninggal tetap 9. Oke. Pak, untuk ini kan menjelang akhir keberangkatan ke tanah suci dan puncak haji ini sudah akan mendekati tanggal 6 ini Pak. Ada imbauan khusus nggak untuk jemaah haji, terutama yang mau berangkat? Ya. Harus fisiknya juga harus dijaga. Ini ada imbauan khusus ya? Jadi kelebihan dan kekurangan gelombang kedua yang mepet dengan pelaksanaan haji itu, satu kelebihannya bahwa jamaah itu masih sehat dengan kondisi fisik yang dibawa dari rumah, sehingga kemudian ketika melaksanakan ibadah Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina, itu masih stamina masih penuh, masih kuat. Tapi di sisi lain negatifnya adalah karena baru datang, kemudian harus melaksanakan ibadah umroh, dan 3 hari menjelang Ar-Musna itu bis sholawat itu tidak ada. Nah, ini yang juga menjadi kendala ketika baru datang sudah masuk ke puncak, ada nuansa kebingungan tersendiri. Ini kalau tidak dengan persiapan yang baik, ini juga agak sedikit repot. Untuk mengantisipasi hal itu bagaimana? Terkait dengan hal yang saya katakan tadi, terutama ketika tidak ada bus sholawat, itu jamaah agar tidak memaksakan diri untuk pergi ke Masjidil Haram, karena sholat di maktab itu juga pahalanya sama. Menahan diri karena akan memasuki puncak ibadah, yaitu haji itu Arafah. Jadi kalau tidak wukuf di Arafah maka tidak haji. Sehingga satu kesempatan di hari yang hanya 1 tanggal 9 saja. Lewat dari itu sudah tidak ada lagi. Sehingga harus betul-betul dipersiapkan ya, fisiknya untuk menghadapi puncak haji tersebut. Pak, terutama jamaah ini